Selamat pagi, perkenalkan saya Nova Roslina Sianipar dengan NIM 240301021111 dari kelas AK 604, mata kuliah Digital Auditing 1. Saya akan membahas materi mengenai pendeteksian error dan fraud error, fraud cabang maupun cabang fraud. Pengertian, pertama kita harus mengetahui dulu apa perbedaan dari error dan fraud. Error atau kesalahan adalah kesalahan yang tidak disengaja dalam pencatatan atau pelaporan keuangan, seperti kesalahan jumlah, penginputan, ataupun kelalaian. Sedangkan fraud atau kecurangan adalah tindakan yang disengaja untuk menipu atau menyembunyikan fakta demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dan ini seringkali melibatkan manipulasi data atau pencurian aset. Pendeteksian error dan fraud sangat penting dalam sistem akuntansi karena keduanya dapat menyebabkan informasi keuangan menjadi tidak akurat. Perbedaan error dan fraud dapat terlihat pada tabel. Dari segi unsur, error itu tidak disengaja, sedangkan fraud disengaja atau ada unsur kesengajaan. Dari segi aspek tujuan, error itu tidak ada, dan untuk fraud, ini tujuannya ada untuk memperoleh keuntungan tertentu, pribadi maupun kelompok. Nah, dari segi aspek dampak, error ini bisa dampak kecil ataupun besar, sedangkan untuk fraud umumnya berdampak signifikan. Dari segi aspek contoh, error ini contohnya salah menjumlah. Kalau untuk fraud, contohnya memalsukan nota atau laporan keuangan. Dan untuk dari segi aspek penanganannya, error ini bisa ditangani dengan koreksi akuntansi. Kalau untuk fraud, ini bisa dilakukan investigasi maupun sanksi hukum. Jenis-jenis error dan fraud. Error ini contohnya error of omission, error of commission, error of principle, dan compensating error. Sedangkan untuk fraud ini misappropriation of asset dan fraudulent financial report atau rekayasa laporan keuangan, dan juga adalah korupsi. Cabang-cabang fraud menurut Association of Certified Fraud Examiners, contohnya aset misappropriation, contohnya mencuri kas, memalsukan pengeluaran. Ada juga corruption atau korupsi, ini contohnya suap, gratifikasi, atau benturan kepentingan. Ada juga financial statement fraud, ini kecurangan dalam laporan keuangan. Contohnya melebihkan pendapatan, melebihkan beban gitu, atau menyembunyikan kewajiban. Teknik pendeteksian error dan fraud ini dapat dilakukan 5 cara. Pertama, audit internal di internal perusahaan tersebut, kemudian analisis data. Datanya dianalisis oleh bagian tertentu untuk mencari tahu sebenarnya ada nggak sih error ataupun fraud gitu. Kemudian ada Benford's Law dan juga ada whistleblower system, ini semacam adanya uh, organisasi yang melakukan pengawasan gitu kepada si perusahaan. Maupun yang kelima ada software khusus, aplikasi khusus agar semuanya sistematis sehingga menghindari adanya error maupun fraud. Studi kasus. Ini ada beberapa studi kasus. Pertama, PT Garuda Indonesia. Ini kasusnya berupa laporan keuangan palsu pada tahun 2018. Pada tahun 2018, Garuda Indonesia melaporkan laba bersih sekitar 809.000 US dollar. Padahal sebelumnya menderita kerugian lebih dari 200 juta US dollar. Laporan keuangan ini menyertakan pendapatan dari kerjasama jangka panjang dengan Mahata Aero Technology sebesar 239 juta US dollar yang belum diterima dan belum layak diakui sebagai pendapatan. Bentuk fraudnya ini adalah fraudulent financial reporting. Laporan keuangan dimanipulasi agar terlihat untung. Nah, ini dideteksi oleh BPK dan OJK saat melakukan audit dan review terhadap laporan tahunan Garuda. Komite Audit Garuda juga tidak menyetujui laporan tersebut. Dampaknya, 2 direktur Garuda dipecat, saham Garuda sempat anjlok, dan OJK menjatuhkan sanksi administratif kepada manajemen karena terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan. Kemudian, studi kasus yang kedua, dana desa atau penggunaan fiktif oleh kepala desa. Kepala desa menggunakan dana desa untuk proyek fiktif seperti pembangunan jalan,
di atas kertas memang selesai, tapi fisiknya tidak ada. Anggaran dikorupsi dengan membuat nota palsu, laporan kegiatan palsu, dan pembengkakan biaya. Contoh, ini adalah bentuk fraud, corruption, dan asset misappropriation. Deteksinya, warga melapor kepada inspektorat dan lembaga anti korupsi dengan diperkuat hasil audit BPKP dan klarifikasi lapangan. Dampaknya, kepala desa ditangkap dan dihukum penjara. Dana desa ditarik dan digantikan dari anggaran kabupaten. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan penggunaan kata maupun penyampaian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.